Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mudik dulu, Pak. Nanti malam, saya tunggu Bapak di kamar saya. Saya serahkan diri saya untuk Bapak nanti malam. Kalimat itu meluncur dari bibir Desi dengan suara bergetar, membawa ketegangan yang menyesakkan. Ia tak tahu lagi cara lain untuk membuat Pak Dodi majikannya yang sunyi dan kesepian merelakannya pergi. Namun yang tidak Desi sangka, jawaban Pak Dodi justru membuatnya menyadari bahwa kasih sayang tidak selalu ditunjukkan dengan pengorbanan diri, tetapi dengan kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk percaya. Desi sudah 3 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Dodi, seorang duda berusia 40 tahun. Rumah besar itu dulu terasa begitu hidup, ada canda tawa anak-anak, aroma masakan yang menggugah selera, dan suara langkah kaki yang riuh di lorong panjang. Namun, sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, rumah itu menjadi sunyi, dingin, seperti kehilangan jiwanya. Pak Dodi yang dulu dikenal hangat dan ceria, kini lebih banyak mengurung diri. Ia jarang berbicara, kecuali jika ada keperluan mendesak. Bahkan, ketika Desi berusaha memulai percakapan, pria itu sering menjawab dengan singkat atau hanya mengangguk. Desi bisa melihat jelas kesedihan yang tersembunyi di mata Pak Dodi. Kesedihan yang tak pernah benar-benar pergi. Sebagai satu-satunya yang mengurus rumah itu, Desi sering merasa memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar pekerjaan rumah tangga. Ia memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan memastikan Pak Dodi makan dengan teratur. Kadang, Desi meninggalkan teh hangat di meja kerja pria itu tanpa sepatah kata pun. Hanya berharap ia akan meminumnya sebelum larut dalam pekerjaannya. Pak Dodi jarang berterima kasih, tapi Desi tahu pria itu menghargainya dengan caranya sendiri. Namun, beberapa hari terakhir, pikiran Desi semakin kacau. Ibunya menelepon berkali-kali. Suaranya bergetar penuh rindu. "Pulanglah, Des. Bapak udah gak kuat lagi nunggu kamu." Begitu pesan terakhir yang diterimanya. Ibunya tak pernah bicara dengan nada setegas itu sebelumnya. Membuat Desi tahu bahwa kali ini permintaan itu bukan sekadar keinginan. Itu adalah panggilan yang harus dijawab. Sore itu, Desi memberanikan diri. Ia menunggu momen yang tepat. Saat Pak Dodi sedang duduk di ruang tamu, dengan koran terbuka di pangkuannya. Hatinya berdebar keras. Ini bukan hanya soal meminta izin cuti ini, soal meninggalkan rumah yang diam-diam, sudah ia anggap seperti rumah sendiri, Pak. Panggil Desi pelan. Pak Dodi menurunkan korannya perlahan. Matanya menatap Desi dengan sorot tajam, membuat nyalinya hampir ciut. Saya izin mau pulang kampung," ucap Desi dengan suara nyaris bergetar. "Cuma 10 hari aja. Orang tua saya kangen." Pak Dodi diam sesaat. Matanya meneliti wajah Desi, seolah mencari alasan di balik permintaan itu. Akhirnya, ia mendengus kecil. "Kalau kamu pulang, siapa yang ngurusin rumah ini?" Tanyanya dengan suara datar, tapi cukup tegas untuk membuat dada Desi sesak. "Saya nggak lama, Pak. 10 hari aja." Desi mencoba menjelaskan. "Tapi kamu tahu, saya nggak bisa ngurus rumah ini sendirian kan?" Suara Pak Dodi sedikit meninggi, nyaris menyeratkan kekhawatiran. "Kamu penting buat saya." Kata-kata itu membuat Desi tercekat. Ada sesuatu dalam nada bicara Pak Dodi yang terasa berbeda. Bukan sekadar keluhan majikan pada pembantunya, tapi sesuatu yang lebih dalam. Desi tahu pria itu kesepian, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya berarti sedemikian besar. "Saya ngerti, Pak," jawab Desi lirih. "Tapi orang tua saya butuh saya juga." Pak Dodi tidak langsung menjawab. Ia menatap kosong ke jendela, seolah menimbang sesuatu yang sulit diucapkan. Desi menunggu dalam hening, berharap jawaban yang tidak akan membuat hatinya semakin berat. Pak Dodi menatap Desi dengan sorot mata yang sulit diartikan. Wajahnya tegang, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun tertahan di ujung lidah. Desi berdiri dengan canggung di hadapannya, meremas ujung bajunya sendiri untuk menenangkan kegugupan yang menguasainya. "Apa nggak bisa nanti aja, Des?" Suara Pak Dodi terdengar lebih pelan, namun syarat dengan tekanan yang sulit dijelaskan. Desi mencoba menenangkan diri. "Pak, saya nggak akan lama, 10 hari aja. Saya janji pulang tepat waktu." Pak Dodi menghela napas panjang.
Berat sekali. Seolah napas itu membawa serta beban yang selama ini ia pendam. Korannya ia lipat kasar dan dilempar begitu saja ke meja. Kalau kamu pulang, siapa yang ngurusin rumah ini? Suaranya lebih tajam dari sebelumnya. Desi terdiam sejenak. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekadar tentang pekerjaan rumah tangga. Rumah ini memang selalu rapi, makanan selalu tersedia, dan semua kebutuhan Pak Dodi selalu terpenuhi. Karena Desi telah terbiasa mengurus semuanya. Tapi yang membuat Desi paling mengerti adalah, sejak istrinya meninggal, Pak Dodi tak hanya kehilangan pasangan hidupnya. Ia kehilangan seseorang yang menjadi alasan untuk pulang ke rumah. Saya cuma pergi sebentar, Pak, ujar Desi dengan suara yang bergetar. Saya udah siapin semuanya buat Bapak sebelum saya pergi. Makanan di kulkas, baju yang udah disetrika, semuanya udah rapi, Des. Bukan itu masalahnya. Pak Dodi menatapnya dengan sorot mata yang membuat dada Desi terasa sesak. Saya nggak butuh makanan yang siap disaji atau baju yang udah disetrika. Desi diam, menunggu. Saya butuh kamu di sini, kata Pak Dodi, hampir berbisik. Kalimat itu membuat Desi menelan ludah dengan susah payah. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari pria yang selama ini dikenal pendiam dan tertutup. Pak, saya ngerti, tapi Bapak juga tahu saya harus pulang. Ibu sama Bapak saya butuh saya. Pak Dodi menunduk, seolah menghindari tatapan Desi. Saya tahu. Saya cuma suaranya tercekat. Ia berusaha merangkai kata-kata, namun yang keluar justru keheningan yang panggang. Desi tahu battle. Pak Dodi bukan pria yang mudah mengungkapkan perasaannya. 5 tahun sejak istrinya meninggal, Pak Dodi selalu berusaha terlihat kuat. Tapi Desi melihat sendiri malam-malam ketika pria itu duduk berlama-lama di teras rumah, menatap kosong ke jalanan yang gelap. Pernah sekali, Desi mendengar suara Pak Dodi bergumam pelan, menyebut nama almarhum istrinya sambil menarik napas berat. Melihat pria itu kini berusaha menahan emosi yang hampir meluap, membuat Desi semakin sulit menahan rasa iba. Saya nggak lama, Pak, ulang Desi dengan suara lirih, nyaris bergetar. 10 hari aja? Pak Dodi mendongak, matanya yang biasanya dingin, kini tampak lebih lembut. Namun di balik kelembutan itu, tersirat rasa takut. Takut ditinggalkan, takut kesepian, takut kembali tenggelam dalam kesunyian yang selama ini menghantuinya. Kamu penting buat saya, Des, ucapnya pelan. Rumah ini rasanya beda kalau kamu nggak ada. Kata-kata itu membuat dada Desi terasa hangat sekaligus perih. Ia menatap Pak Dodi dengan tatapan iba yang sulit disembunyikan. Bukan karena rasa kasihan semata, melainkan karena Desi tahu pria di hadapannya ini benar terluka. Dan ia adalah satu-satunya yang selama ini berusaha menutupi luka itu dengan cara terbaik yang ia bisa. Malam itu, Desi duduk di tepi tempat tidurnya, dengan pikiran yang berkecamuk. Kamar kecil yang selama ini menjadi ruang pribadinya, terasa begitu sempit. Lampu kamar yang temaram tidak mampu meredakan kegelisahannya. Ia memeluk lututnya erat, menatap kosong ke lantai. Sejak pembicaraannya dengan Pak Dodi tadi sore, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat pria itu terus terngiang di benaknya. Kamu penting buat saya. Desi menghela napas berat. Ia tahu Pak Dodi tidak mengucapkan kalimat itu dengan maksud tertentu. Tapi entah mengapa, ada beban emosi yang terasa begitu kuat di balik kata-katanya. Apa mungkin Pak Dodi benar-benar takut sendirian? Pikir Desi. Ia tahu, selama ini Pak Dodi berusaha tampak tegar. Tapi di balik sikap keras dan ketegasannya, ada kekosongan yang terus menghantui. Desi melihat sendiri bagaimana pria itu menatap foto mendiang istrinya yang terpajang di ruang tamu. Tatapan itu tidak pernah berubah kosong, penuh kerinduan yang tak terkatakan. Desi menengadahkan wajahnya ke langit-langit kamar, menahan air mata yang hampir tumpah. Apa aku tega ninggalin dia sendirian? Gumamnya pelan. Tapi kemudian, bayangan wajah ibunya muncul di pikirannya. Ibunya yang sudah tua, yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat, setiap kali Desi pulang. Bayangan ayahnya yang tubuhnya mulai melemah, sering batuk-batuk,
ketika berbicara di telepon. Bagaimana jika kali ini ayahnya benar-benar butuh dirinya? Desi merasa terjebak di persimpangan yang sulit. Ia ingin menemani keluarganya di kampung, tapi bagaimana jika selama ia pergi, Pak Dodi kembali terpuruk dalam kesendiriannya? Malam semakin larut, dan Desi tahu ia tidak akan bisa tidur jika terus dikuasai kegelisahan ini. Dengan langkah ragu, ia keluar dari kamarnya dan berjalan menuju kamar Pak Dodi. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu kayu berwarna coklat tua itu. Pat, panggilnya dengan suara lirih. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Desi hampir berbalik ketika tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan Pak Dodi berdiri di sana dengan kaos polos dan celana pendek. Terlihat sedikit terkejut melihat Desi di depan kamarnya. "Des, ada apa malam-malam begini?" tanyanya. Suaranya sedikit serak. Desi menandok, mencoba menenangkan diri. "Pak, saya mau ngomong," ucapnya pelan. Pak Dodi menghela napas dan mengangguk. "Masuk aja," katanya, sambil melangkah ke dalam kamar. Desi melangkah masuk. Aroma samar kopi yang sudah dingin tercium di udara, bercampur dengan wangi khas kayu tua yang memenuhi kamar. Kamar itu rapi, tapi terasa begitu sepi. Foto mendiang istrinya yang dipajang di meja kecil di sudut ruangan menarik perhatian Desi. "Jadi, mau ngomong apa?" tanya Pak Dodi, duduk di tepi ranjang. Desi berdiri canggung di dekat pintu. "Pak, karena saya mau mudik dulu malam ini. Bapak saya tunggu di kamar saya ya," ucap Desi terbata-bata. Pak Dodi menatapnya dengan kening berkerut. "Maksud kamu apa, Des?" Desi menelan ludah. Suaranya bergetar. Saya tahu Bapak kesepian. Saya nggak mau Bapak sendirian. Kalau ini bisa bikin Bapak lebih tenang waktu saya pergi, saya rela." Kata-kata itu nyaris tak bisa keluar dari bibirnya. Tangannya gemetar, dan dadanya terasa begitu sesak. Pak Dodi menatap Desi dalam-dalam. Matanya melembut, namun sorot itu justru membuat Desi semakin gugup. "Desi," suara Pak Dodi nyaris berbisik, "apa yang kamu pikirin? Kamu nggak perlu ngelakuin ini." Suara pria itu terdengar begitu rapuh, nyaris memohon. Desi tahu, di balik ketenangan itu, Pak Dodi berusaha menutupi sesuatu. Sesuatu yang selama ini ia pendam sendiri. Desi berdiri terpaku di depan Pak Dodi, hatinya berdebar kencang. Ruangan itu terasa semakin sesak oleh keheningan yang berat. Desi berusaha mencari keberanian untuk berbicara, tetapi tatapan Pak Dodi membuatnya semakin sulit membuka mulut. "Desi," Pak Dodi menghela napas panjang. Suaranya lirih, namun syarat dengan kelelahan. "Kenapa kamu sampai kepikiran begitu?" Desi menunduk dalam-dalam, kedua tangannya saling meremas, seolah mencari pegangan. Saya cuma nggak mau Bapak kesepian." Suaranya bergetar. "Saya tahu, Bapak ngerasa sendiri. Kalau dengan saya ngelakuin ini, Bapak bisa lebih tenang pas saya pergi. Saya rela." Kalimat itu menggantung di udara. Nafas Desi tercekat di tenggorokannya. Pak Dodi bangkit dari tempat tidurnya. Langkahnya pelan mendekati Desi. Ia berdiri di depannya, nyaris berhadapan. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan dan kesedihan yang samar. "Death," suaranya lebih lembut sekarang. "Kamu tahu nggak, sejak kamu kerja di sini, rumah ini mulai berasa hidup lagi." Desi mendongak perlahan, menatap Pak Dodi dengan mata berkaca-kaca. "Saya tahu kamu nggak cuma kerja di sini karena butuh uang," lanjut Pak Dodi. Kamu peduli sama rumah ini, sama saya. Saya tahu itu." Desi menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak yang hampir pecah. Ia tidak menyangka Pak Dodi benar-benar menyadari semua yang ia lakukan selama ini. "Tapi Death," Pak Dodi melanjutkan, suaranya terdengar lebih tegas. "Saya nggak pernah mau kamu ngelakuin sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman. Saya nggak mau kamu ngorbanin diri kamu cuma karena kasihan sama saya." Desi terdiam. Hatinya terasa mencelos. Saya cuma nggak mau Bapak ngerasa sendiri," ucapnya pelan. Pak Dodi menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan.
Saya memang kesepian. Katanya jujur, tapi bukan itu alasannya. Kenapa saya nggak mau kamu pergi? Desi mengerutkan kening. Lalu kenapa, Pak? Pak Dodi menghela napas, seolah menimbang sesuatu yang berat. Karena saya takut, jawabnya akhirnya. Takut kalau kamu pergi, saya bakal ngerasa kehilangan lagi. Nada suaranya bergetar, membuat Desi merasakan kepedihan yang selama ini tersimpan di balik sikap tenangnya. Waktu istri saya pergi, Pak Dodi berhenti sejenak. Matanya mulai memerah. Saya pikir, saya nggak akan pernah bisa bangkit lagi. Rumah ini berasa kayak kuburan. Sepi, dingin, kayak nggak ada gunanya. Desi mendengar suara pria itu bergetar. Dan ia tahu, kata-kata ini tidak mudah keluar dari mulut Pak Dodi. Tapi, kamu, lanjut Pak Dodi, sambil menatap Desi dalam-dalam. Kamu bawa kehidupan ke rumah ini. Tawa kamu, cara kamu cerewet waktu saya lupa makan. Semua itu bikin saya ngerasa ada alasan buat pulang. Air mata yang selama ini Desi tahan, akhirnya jatuh juga. Dadanya terasa hangat, sekaligus sesak. Saya nggak mau kehilangan itu lagi, Des. Kata Pak Dodi dengan suara yang nyaris patah. Tapi, saya juga nggak mau kamu ninggalin keluarga kamu demi saya. Mereka pasti butuh kamu lebih dari saya. Desi menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah, tanpa bisa ditahan lagi. Saya merasa bodoh, karena berpikir bahwa menyerahkan dirinya adalah satu-satunya cara untuk membantu Pak Dodi. Pria itu tidak buta tubuhnya, ia hanya butuh seseorang yang tulus peduli padanya. Pak Dodi mendekat, lalu dengan ragu-ragu menyentuh bahu Desi. Pulanglah, Des. Ucapnya lembut. Temui orang tua kamu. Saya bakal baik-baik aja. Desi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dalam sorot mata Pak Dodi, ia melihat sesuatu yang selama ini jarang terlihat, kehangatan yang jujur, dan ketulusan yang begitu dalam. Pagi itu, Desi sibuk di dapur menyiapkan sarapan terakhir, sebelum ia berangkat ke kampung halaman. Tangannya lincah mengaduk bubur ayam di panci, sementara pikirannya melayang pada percakapannya dengan Pak Dodi tadi malam. Kata-katanya terus terngiang di benaknya. Pulanglah, Des, saya bakal baik-baik aja. Desi tahu Pak Dodi mengatakan itu untuk meyakinkannya, tapi ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia masih khawatir. Bagaimana jika selama ia pergi, Pak Dodi kembali terpuruk dalam kesendiriannya? Bagaimana jika pria itu mulai lagi berlama-lama menatap foto istrinya di ruang tamu, atau termenung di teras sampai larut malam? Des, suara berat itu mengejutkannya. Desi berbalik dan melihat Pak Dodi berdiri di ambang pintu dapur, masih dengan kaos oblong dan rambut yang sedikit berantakan. Ada lingkaran samar di bawah matanya, tanda bahwa pria itu mungkin tidak tidur nyenyak semalam. Oh, Pak. Desi buru-buru mematikan kompor dan melangkah mendekat. Sarapan sebentar lagi siap. Bapak duduk dulu ya. Pak Dodi tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, menatap Desi seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ada apa, Pak? Tanya Desi hati-hati. Pak Dodi menatapnya dalam-dalam. Dev, saya serius soal tadi malam. Kamu nggak perlu khawatir soal saya. Desi menendak, berusaha menenangkan hatinya yang kembali diliputi rasa bersalah. Tapi Pak, saya takut ninggalin Bapak sendirian. Pak Dodi tersenyum tipis, senyum yang hangat, namun menyimpan sesuatu yang terasa getir. Dulu, waktu istri saya meninggal, saya pikir saya nggak akan pernah bisa hidup tanpa dia. Rasanya kayak semua jadi kosong, kayak nggak ada gunanya bangun pagi atau pulang ke rumah. Desi hanya diam, mendengarkan dengan saksama. Tapi kamu, lanjut Pak Dodi, datang dengan semua kehebohan kamu. Kamu bikin rumah ini nggak cuma sekadar rumah lagi. Dan itu, ia berhenti sejenak. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca. Itu udah cukup buat saya percaya kalau saya bisa baik-baik aja. Desi menggigit bibir, menahan air mata yang kembali menggenang. Pak, suaranya lirih. Kalau ada apa-apa selama saya pergi, Bapak telepon saya ya. Pak Dodi mengangguk pelan. Saya janji. Beberapa jam kemudian,
Desi berdiri di depan pintu rumah, koper kecilnya di sisi kanan, sementara Pak Dodi berdiri di ambang pintu. "Jaga kesehatan, Pak," ucap Desi. Suaranya pelan, namun syarat makna. Pak Dodi tersenyum lembut. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa tidak lagi dipaksakan. "Kamu juga, Des. Jangan lupa makan ya. Jangan cuma sibuk urusin orang tua kamu, tapi lupa jaga diri sendiri." Desi tertawa kecil, meski air mata hampir saja jatuh. "Iya, Pak. Saya nggak bakal lupa." Ia berbalik, melangkah menuju gerbang rumah. Baru beberapa langkah, suara Pak Dodi memanggilnya lagi. "Death." Desi menoleh. "Terima kasih ya," ujar Pak Dodi. Suaranya bergetar. "Buat semuanya." Desi menatap pria itu, lalu tersenyum penuh kehangatan. "Sama-sama, Pak." Saat ia melangkah pergi, Desi tahu bahwa hatinya tidak lagi dipenuhi kekhawatiran yang sama. Ia percaya, untuk pertama kalinya, sejak kepergian istrinya, Pak Dodi benar-benar akan baik-baik saja. Dan ia tahu, ketika ia kembali nanti, rumah itu akan tetap terasa hangat, karena kehadirannya telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like jika kamu suka, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update dengan kisah-kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.